Iya, tetangga berarti kita. Iya. Di gereja mana ibadah ini? Pantai Costa. Immanuel, Bang. Immanuel. Di Balai Kota. Immanuel itu. Oh iya. Yang dekat Balai Kota di. Iya, dekat Polres berarti. Ya, depannya Polres. Iya, Masya Allah. Gereja yang paling bagus lokasinya, strategis sekali ya. Ya, dan paling tua. Iya, tetanggaan kita berarti. Saya berkantor di situ juga tadinya. Oh, Masya Allah. Iya, saya ada di belakang. Saya di Kajola Lido. oh, Kajola Lido. Lalido. oh iya. Dekat berarti itu. Dekat. Saya kadang parkir mobil di samping gerejanya Bapak. Oh, iya. Masya Allah. Oke, ini ada tema Bang yang menarik untuk kita perbincangkan karena ini sangat prinsip gitu kan ya. Karena kita kan Abang Katolik kok nggak salah ya Bang ya? Protes. Oh, Protestan ya. Ya tentu kita orang belakangan ini Protestan, Islam memiliki sejarah sampai apa yang kita anut hari ini menjadi jalan keyakinan kita masing-masing kan gitu. Ya, betul. Kalau kami di Islam, finalnya salib itu adalah satu hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa. Kalau dalam surah Al-Ma'idah itu dikatakan hisyum fid dunya, hinaan yang diberikan kepada pelaku dosa disebabkan karena mereka membenci ajaran Tuhan. Sampai mereka harus disalib, mereka harus dihukum mati dan seterusnya. Sama seperti di ajaran Nabi Musa. Kalau saya lihat di dalam Al-Quran itu juga mata diganti mata, hidung ganti hidung, ya, nyawa nak balas nyawa. Itu juga ada di Perjanjian Lama. Nah, yang menarik di sini, ya. Mohon klarifikasinya dulu. Iya. Bahwa kalau selama saya belajar tentang agama itu di kitab saya, maksudnya agama saya, itu tidak ada penjelasan tentang itu yang Nabi Musa bawa. Maksudnya? Tidak ada yang dibilang mata ganti mata. Oh, itu ada Bang di dalam kitab saudara. Iya. Di dalam bahkan diganti, kemudian diganti oleh Yesus bahwasanya tak ada lagi yang seperti itu karena berubah menjadi ajaran kasih. Ya. Seperti itu Bang. Ini yang perlu kemudian kita bahas terkait dengan adanya ajaran yang tadinya mengajarkan kemudian hal yang sama seperti Al-Quran. Di mana yang saya terangkan tadi Al-Quran surah Al-Ma'idah. Di situ diterangkan dengan sangat jelas katabana alaihim fiha, bagaimana kemudian orang-orang Yahudi di dalam Tauratnya itu ada aturan main ya, nyawa ganti nyawa, telinga ganti telinga. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab yang Anda gunakan seperti di dalam kitab Ulangan 19 nomor 21. Nyawa ganti nyawa. Coba Anda baca di situ. Itu jelas tertulis. Nah, artinya bahwa ketika ada orang yang melakukan kejahatan, maka mereka lah yang pantas untuk disalibkan, kan gitu. Nah, saya melihat di dalam agama Kristen ini, penyaliban ini adalah sesuatu yang sangat sakral karena membuahkan keselamatan hidup kekal. Tanpa penyaliban, orang Kristen ini tidak selamat. Karena berdasarkan 1 Korintus 15:17 misalnya, orang-orang Kristen percuma dia percaya, sia-sia imannya kalau tidak ada penyaliban. Berarti penyaliban ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Nah, maka muncul pertanyaan bagi kami umat Islam, penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi saudara Kristen, khususnya Protestan, gitu Bang. Oke Pak, sudah. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya Bang, jujur saya ini sudah sering ikut live-nya Abang di mana-mana, sering ikut, sering lihat juga.
Ini kan diskusi ini kan sudah, iya mau dikatakan ini sudah lintas agama bang lah bang. Toh? Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya itu bang, saya mau tanya dulu bang. Jujur jawab, tolong jawab jujur bang. Iya. Kenapa tiap dalam live, bahkan tiap kali saya lihat di TV dimanapun itu, abang tidak pernah buka masker? Baik, itu saya jawab abang. Boleh dijawab juga, boleh tidak juga, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya jawab bang, saya jawab. Tidak apa-apa. Oke, siap. Misalnya gini, abang kan udah kenal sama saya nih. Ya. Abang udah kenal. Besok hari, apalagi kita berdampingan kantor, saya buka masker. Ya kan ya, jumpa di jalan. Siap. Pasti kesannya beda gitu. Tapi kalau kita jumpa di jalan, di sini saya pakai masker, terus kemudian di jalan saya tidak pakai masker, Anda sahabat ini akan mengatakan, ini penghargaan gitu. Saya pakai masker itu penghargaan karena saya banyak sahabat non muslim. Itu bang. Sahabat saya banyak orang. Iya. Ya. Oke, izinkan saya jawab dulu bang. Ya. Silakan. Yang pertama begini bang, kita harus tahu bahwa secara umum agama itu hanya ada 3. Mempelajari hanya ada 3. Sejarah, perintah, dan larangan. Itu saya tahu saya. Iya. Yang abang tanya ini, itu akibat dari sejarah yang kita pelajari. Itu sejarahnya itu. Di mana di dalam sejarah itu ada proses. Di zaman Yahudi pada saat itu, proses penyaliban itu bukan cuma di Nabi Isa. Semua yang dianggap melakukan pelanggaran, itu disalibkan. Kalau pertanyaan abang begini, kenapa itu yang bunuh itu eksekutor atau bukan? Itu pahlawan atau eksekutornya pahlawan atau bukan? Kalau abang tanya saya kan agama Kristen. Sudah pasti saya jawab itu bukan pahlawan. Berarti penjahat. Bisa dikategori penjahat? Bisa. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara, bukan begitu? Silakan Bang Soma mau menafsirkannya seperti apa, silakan. Saya tidak menafsirkan, saya bertanya abangku. Jadi seperti misalnya di dalam Lukas 22 nomor 3, bagaimana kemudian iblis datang merasuki Yudas. Kemudian di dalam Matius 26 nomor 4, imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, bagaimana mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu, bersepakat untuk membunuh Yesus. Di situ terlibat iblis juga. Dan ternyata upaya mereka membunuh Yesus itu membuahkan hasil yang tidak main-main, yaitu menyebabkan orang-orang Kristen menemukan keselamatan. Maka kalau dikatakan mereka-mereka itu penjahat, berarti penjahat ini berjasa menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Ya. Apakah seperti itu? Ya, siap. Jadi begini, kalau menurut saya Bang ya, jujur pengetahuan agama saya tidak terlalu jauh, tapi saya mencoba untuk masuk di dalam pikiran abang ini. Silakan. Bahwa proses penyaliban itu kan saya sudah bilang tadi, bahwa itu adalah tradisi pada saat itu. Tradisi Yahudi pada saat itu yang mereka pakai. Nah, kembali, kan saya sudah bilang Bang, ibaratnya begini. Seandainya, Banto, seandainya kalau keluarga saya kemudian dibunuh, ya Bang, terus abang tanya saya begini, itu yang bunuh itu pahlawan atau tidak? Ini keluarga saya loh. Abang tanya ke saya begini, itu yang bunuh pahlawan atau tidak? Sudah pasti saya bilang tidak Bang. Tapi kalau yang apapun yang terjadi ya namanya pembunuh. Tetapi begini Bang, kembali kepada intinya begini. Yang kita percaya adalah proses kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan manusia. Nah itu dia. Terlepas dari proses penyalibannya itu bagian dari proses.
Itu bagian dari sejarah, Bang. Ya, justru itu yang kita bahas sekarang ini ya, Bangku. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita dibunuh, tapi keluarga kita ini memang penjahat, kalau tidak dibunuh maka akan banyak orang bergelimpangan, diputuskan kepalanya. Mereka yang mengeksekusi keluarga kita ini boleh dikatakan pahlawan, menggugurkan satu orang demi menyelamatkan banyak orang, kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, Yesus yang dibunuh ini adalah orang benar, tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Bahkan mahkamah agama tidak bisa membuat Yesus itu terdakwa dengan terbukti akurat bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27:18 mengatakan, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, karena benci, karena iri, bukan karena ada kesalahan. Tidak ada kesalahan Yesus itu, tapi diupayakan untuk dibunuh oleh mereka. Apa kesalahan Yesusnya? Kenapa dibunuh? Tak ada. Nah, berarti yang membunuh ini pahlawan atau penjahat? Oke, Bang. Saya potong dulu, Bang. Saya potong dulu. Iya, silakan. Di zaman Yahudi pada saat itu bukan kesalahan. Dianggap bahwa Yesus itu datang sebagai raja. Makanya kenapa diperintahkan kepada Pilatus, kan pada saat itu Pilatus tidak ingin untuk disalibkan ini Tuhan Yesus. Ini sejarah ini, Bang. Terlepas dari bedanya itu pendapat Abang sama saya sejarahnya berbeda, silakan. Ya, Bang toh? Ini saya jelaskan sejarah sesuai dengan apa yang saya tahu. Bahwa orang Yahudi pada saat itu takut karena mereka dengar ada Yesus sebagai raja pada saat itu yang akan datang menggantikan. Oke, baik. Makanya dibuatlah surat ke Pontius Pilatus untuk disalibkan Yesus, karena mereka menganggap inilah Raja Daud. Jadi gini, sahabatku, jadi gini. Makanya saya bilang, Bang, itu segala sesuatu yang sudah terjadi itu sudah dinubuatkan dalam kitab. Ya, Bang, kematian bahkan prosesnya itu sudah dinubuatkan semuanya, Bang. Oke. Nah, tapi ada hal yang aneh. Orang Kristen dengan mudahnya mengatakan itu sudah dinubuatkan. Ini orang Kristen yang ngomong. Tapi yang punya kitab, Bang, itu justru mencari-cari alasan. Bagaimana cara? Yang punya kitab kan Yahudi, Bang. Ya. Nah, yang punya kitab ahli kitab loh, ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama. 4 penggawa-penggawa perjanjian lama ini di dalam Lukas 22 nomor 2 mencari-cari jalan untuk membunuh Yesus. Itu apa alasannya supaya kita bisa bunuh orang ini? Bahkan kalau saudara melihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Bang, mereka membuat-buat nubuat. Mengarang-arang nubuat. Apa nubuat imam kepala kepada saat itu? Imam Kayafas. Tahun ini juga Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun ini demi untuk menyelamatkan Bani Israel, bangsa Israel. Itu nubuat yang mereka karang. Saking tidak adanya nubuatan di kitab mereka, ada Tuhan turun ke bumi untuk mati demi dosa-dosa mereka. Tidak ada itu nubuat, Bang. Itu karangan gereja, itu karangan Kristen. Kalau ditanya kenapa harus mati, sudah dinubuatkan. Bang, baca Lukas 22 nomor 1, nomor 2. Di situ ada imam kepala, mahkamah agama. Mereka bersekongkol mencari alasan agar supaya Yesus ini dibunuh. Itu apa? Makanya mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Diperparah lagi dengan terlibatnya iblis yang merasuki Yudas. Jadi tidak ada nubuatan itu, nggak ada. Itu cuman sangkaan Kristen aja terhadap keadaan penyaliban. Sedangkan penyaliban itu bagi yang melakukan, bagi yang punya bangsa, bagi yang hidup sesaman di TKP, mereka melakukan penyaliban semata-mata karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Bukan karena dosa waris, tapi karena bangsa mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Kenapa? Karena dia melihat Yesus ini bahaya, pengaruhnya sangat luar biasa. Maka orang Farisi mengatakan, halo mahkamah agama, imam-imam kepala, kalau Yesus kita biarkan
maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas. Bukan membunuh Yesus untuk dosa waris, abangku. Ya, itu Bang, yang tadi saya bilang. Yang tadi saya jelaskan tadi itu sejarah menurut apa yang saya tahu dalam versi Kristen. Apa yang Abang jelaskan itu sudah pasti berbeda. Tapi saya ngambilnya dari Bible. Ya, lanjut, sejarahnya sudah pasti berbeda. Sekarang kita kembali ke topik. Silakan. Ya, sekarang kita kembali ke topik aja Bang. Jangan lihat dari topik dulu. Okay. Karena kalau Abang mau sampai jauh, jujur saya tidak punya pengetahuan sampai ke situ. Baik. Cuma agama saya ini, tapi saya tertarik dengan topiknya ini. Silakan abangku. Tujuan Abang untuk mengangkat topik ini untuk apa? Oh, jelas. Ya. Di sini abang. Hanya untuk mengetahui. Iya. Di sini, kalau Anda bertanya kepada saya, tujuan apa? Islam dan Kristen itu bersentuhan di materi salib. Ya. Islam bersentuhan di materi salib. Islam tidak bersentuhan Hindu, Islam tidak bersentuhan dengan agama lain. Cuman di Kristen bersentuhan tentang salib. Karena Islam, bisa. salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yahudi, salib itu adalah hukuman untuk pelaku dosa. Bahkan Paulus juga, salib itu juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini apa dosanya sampai disalib, Bang? Itu yang jadi masalah. Dosanya apa, Bang? Iya. Sampai disalib. Kan ada larangannya, Bang. Larangannya di dalam Keluaran 22. Sorry. Kita lihat dulu di ucapan Yesus di Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesusnya, Bang? Kata Yesus gini. Coba dibaca. Saya tidak ada kitab, Bang. Yang ada cuma di HP. Kalau saya kembali nanti dibilang saya keluar lagi. Saya lari. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya aja yang simpulkan dari data yang saya pertanggungjawabkan sendiri. Di Lukas 22, Bang, kalau Anda melihat pernyataan Yesus nomor 22-nya di Lukas 22, apa kata Yesus? Ya. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dia. Saya ingin tahu dari abangku ini. Yang sudah tertulis pada zaman Yesus nih. Pada zaman Yesus mengajar, yang sudah tertulis perjanjian baru atau perjanjian lama? Yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis ya lama, Bang, tuh. Berarti belum ada perjanjian baru kan? Berarti acuan kepergian Yesus meninggalkan dunia tidak dijadikan perjanjian baru, surat-surat Paulus itu sebagai acuan. Harus kita mengacu kepada perjanjian lama yang sudah tertulis. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, yang sudah tertulis. Akan tetapi, orang yang menyerahkan dia sangat-sangatlah celaka. Itu kata Yesus. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah ditetapkan tentang aku. Nah sekarang, kalau yang sudah tertulis berarti kita perjanjian lama. Yesus ini orang benar, Yesus ini pendosa, atau Yesus ini orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, atau dia ini penjahat? Kalau dia orang yang benar, kalau dia adalah orang yang dikasihi, maka pertanyaannya, apa yang tertulis tentang orang benar di dalam perjanjian lama? Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan terhadap orang yang dikasihinya di perjanjian lama? Itulah cara metode Yesus meninggalkan dunia. Karena Yesus yang mengatakan, Bang, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Itu di mana, Bang, kitabnya? Lukas 22 nomor 22. Bisa ditunjukkan ayatnya, Bang? Saya juga kecil sekali, aku nggak bisa baca Lukas. Lukas 22, Lukas 24, Matius 16. Tapi kalaupun saya tunjukkan ini kecil, abangku.
Saya pernah dengar ayat itu Bang, tapi tidak begitu bunyinya. Ada kalau yang lebih kitab Bang, salah kata sedikit saja, salah tafsiran itu Bang. Kalau yang lebih lengkap itu di dalam Lukas 24 tertulis di 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang harus tertulis. Itu yang pernah Anda dengarkan, bukan? Lukas 22 memang jarang orang angkat. Lukas 22 nomor 2. Sebab anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah sekarang yang ditetapkan oleh Tuhan tentang orang benar itu di mana tertulis? 1. Mazmur 37. 2. Mazmur 91. Amsal 11. Amsal 21. Itu diantaranya yang tertulis. Keluaran 23. Amsal 6. Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Dan orang fasik dipakai tebusan kepada orang yang baik, orang yang benar. Itu yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan Tuhan, saya ulang, Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang pengkhianat dipakai ganti bagi orang yang benar. Sekarang siapa yang fasik? Fasik baca di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik? Siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Maka yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Tak ada. Yesus orang benar? Ya, apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang orang benar? Tapi abang jangan tetap saya kayak gitu terus dong. Berkedip dong bang, berkedip. Kedip bang, kedip. Jadi takut saya abang ini Berkedip lah bang, jangan tetap kayak gitu kali bang. Jaringan bang. Oh, kirain abangku. Masya Allah. Sorry. Kirain abang natap saya terus kayak gitu. Jadi gitu saudara ya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, kepergianku di atas dari meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Aku orang benarkah? Ya. Aku orang yang dikasihi Tuhan? Ya. Bagaimana cara orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar menurut ketetapan Tuhan? Pergi dengan cara apa? Dengan cara dikutuk atau dengan cara diangkat dan dimuliakan? Abang masih di sana kan? Bang. Bercandanya jelek, dada aja. Makanya Yesus mengatakan di Matius 16, "Enyahlah iblis, kau adalah batu sandungan bagiku, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang direncanakan oleh Tuhan." Apa rencana Tuhan terkait dengan orang benar ketika orang benar itu ingin dianiaya? Rencana Tuhan apa? Membiarkan atau menolongnya? Kalau saudara mengatakan membiarkan, arti iblis berhasil. Gugur pernyataan Yesus berarti di dalam Yohanes 14 nomor 30. Gugur. Apa kata Yesus? Penguasa dunia, iblis telah datang, namun iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedikit pun. Berarti tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis yang merasuki Yudas itu tidak berhasil kemudian melampiaskan keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Begitu abangku. Jadi ya,
Kalau dia dibunuh, Yesus yang asli dibunuh, pembunuhnya ini pahlawankah? Karena orang yang benar yang dibunuh ini. Setahu saya, kalau membunuh orang benar, bukan menebus dosa, tetapi mendatangkan dosa. Kecuali yang dibunuh itu penjahat, itu pun harus kesepakatan pemerintah. Kalau dia terbukti jahat, dia terbukti kemudian menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitasnya sebuah negara, ya, maka ya wajib dihukum, dieksekusi. Tapi Yesus sama sekali nggak punya kesalahan. Kenapa harus dibunuh? Oh, untuk dosa-dosanya orang Kristen. Hah? Kok bisa kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan di dalam Kejadian 23 nomor 1 nomor 2 itu sangat menarik. Jangan membantu, jangan bersaksi dusta terhadap sebuah dusta. Jangan kau sebar-sebarkan kebohongan, jangan kau percaya kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya, Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk membenarkan para pelaku maksiat. Nah ini, apakah tujuan saya ini untuk menghujat? Enggak. Apakah tujuan saya untuk menyesatkan? Enggak. Tujuan saya untuk menyadarkan saudara-saudara Kristenku. Bukan saya menghina, bukan saya mencela, bukan menista, enggak. Karena yang saya baca itu data. Abang sendiri sudah dengan percaya diri mengatakan, maaf bang, semua saya nggak ada Bible. Pengetahuan saya tentang Bible kurang. Itu apa maksudnya? Anda butuh orang-orang yang paham Bible, yang mengerti Bible, yang membaca Bible dengan ikhlas. Bukan karena ada tendensi duit, bukan karena ada tendensi jabatan, atau apapun. Saya tak ada niatan untuk apa. Kalau saya mau terkenal, tinggal buka masker. Saya terkenal pasti. Karena saya paham ini, saya bisa bertanggungjawabkan. Tapi bukan itu. Saya mau teman-teman saya itu kemudian mendapatkan roh kebenaran. Bukan roh jahat yang memalsukan dirinya seakan-akan benar. Karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi ada satu kunci yang menarik di Bible itu. Ketika Al-Quran itu menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Belum lagi dikatakan saya diberkati dimanapun aku berada. Saya adalah hamba Allah. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Saya bukan seorang pendusta. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya adalah hamba Tuhan yang taat. Saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang yang saleh, yang taat kepada Tuhanku. Al-Quran itu menarasikan tentang sosok ini begitu mulia. Di dalam Yohanes 16 abang, nomor 13, nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kehadiran kami umat Islam itu menghilangkan tuduhan-tuduhan miring terhadap Yesus, menandakan bahwa pada diri kami itu ada roh kebenaran. Tapi kalau orang Kristen, siapa yang mati terkutuk? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang kemudian disalib? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Yang dibagi-bagikan pakaiannya siapa? Yesus. Yang diarak seperti maling ayam? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Apakah itu memuliakan? No, itu menghinakan. Berarti roh yang ada dalam diri Kristen itu roh apa? Kuncinya di Yesus. Apabila roh kebenaran itu datang, ya, apa ciri-cirinya? Memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam, tidak ditemukan di Kristen. Saya kira begitu, Bang Karel. Lain kali kalau kita mau diskusi lagi, abang ke sini tolong bawa Bible supaya saya tidak dibilang mengada-ngada. Masih ada esok Bang Karel. Masih ada kesempatan untuk kita diskusi besok hari. Besok hari kalau misalnya siapa? Abang mau jumpa langsung dengan saya dekat dengan abang. Jarak gereja abang dengan tempat kantor saya itu jaraknya cuma 150 meter.
Kantor saya diapit oleh gereja. Di sebelah kanan saya itu Katolik, di sebelah kiri saya, belakang saya itu Immanuel, tempatnya Protestan. Gitu abangku ya. Anda jalan sedikit aja dari gereja, keluar dari gereja abang, jalan kaki menuju ke kanan 50 meter, habis itu jalan sekitar 30 meter, temui saya di situ. Saya ngajar bela diri di situ. Di abang pulang, kalau abang masuk ke Jola Lido, ada yang melatih bela diri. Alhamdulillah saya salah satunya yang diamanahkan di situ. Oke, terima kasih abang Rakel. Yang lain silakan naik.